Percobaan pertama, alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas, kemudian ada sendok sebagai pengaduk. Untuk bahannya ada susu bubuk, dan yang terakhir ada air, bisa juga pakai air mineral. Langkah kerja yang pertama, memasukkan 2 sendok makan susu bubuk ke dalam gelas menggunakan sendok. Kemudian selanjutnya menambahkan air ke dalam gelas hingga setengah gelas tingginya. Aduk hingga merata. Kemudian amati hasilnya. Berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa air dan susu dapat tercampur dengan baik dikarenakan di dalam susu terdapat kasein yang berfungsi sebagai emulgator. Susu merupakan contoh koloid berupa emulsi minyak dalam air, di mana fase terdispersinya lemak susu dan fase pendispersinya adalah air. Percobaan kedua, alat dan bahan yang diperlukan. Pertama ada gelas, kemudian sendok sebagai pengaduk, ada air, selanjutnya ada sabun, dan untuk yang terakhir ada minyak. Langkah kerja yang pertama, memasukkan air ke dalam gelas. Kemudian menambahkan minyak. Dapat dilihat bahwa air dan minyak tidak dapat tercampur dengan baik. Minyak terlihat mengambang di atas air. Selanjutnya, menambahkan sabun ke dalam gelas yang berisi minyak dan air tadi. Kemudian aduk hingga merata atau larutan tercampur. Setelah diamati, diketahui bahwa air dan minyak dapat tercampur dengan baik dikarenakan ditambahkan sabun sebagai zat emulgator. Diketahui bahwa campuran minyak, air, dan sabun merupakan salah satu contoh koloid berupa emulsi minyak dalam air dengan minyak sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersinya. Percobaan ketiga, alat dan bahan yang diperlukan ada gelas plastik, kemudian selanjutnya ada sendok, air, asam cuka atau CH3COOH, dan ada latex. Langkah kerja
Pertama, memasukkan lateks ke dalam gelas plastik. Selanjutnya, menambahkan air ke dalam gelas plastik. Kemudian, aduk hingga lateks dan air merata. Berikutnya, memasukkan asam cuka atau CH3COOH ke dalam campuran lateks dan air. Kembali aduk hingga lateks atau cairan lateks terlihat menggumpal. Terjadi penggumpalan akibat penambahan asam cuka. Setelah beberapa saat nanti, lateks akan mengalami penggumpalan dan terpisah antara air dan lateksnya. Setelah beberapa saat kemudian dapat dilihat lateks merupakan contoh emulsi minyak dalam air, fase terdispersinya lateks dan pendispersinya air. Percobaan keempat. Alat dan bahan yang diperlukan ada mangkuk, pengaduk atau pengocok, ada kuning telur, ada 100 ml minyak, kemudian air jeruk nipis, garam, dan gula. Berikutnya langkah kerja. Yang pertama, memasukkan kuning telur dan air jeruk nipis, kemudian mengocok hingga warna berubah pucat dan menggumpal. Kemudian tambahkan minyak sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Tambahkan gula dan garam, kemudian kocok terus hingga menggumpal. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa mayones merupakan koloid berupa emulsi minyak dalam air. Fase terdispersinya adalah minyak dan fase pendispersinya adalah air jeruk, sedangkan kuning telur berperan sebagai emulgator.